Oke, tadi kita sudah menyiapkan musuh. Sekarang kita akan buat musuhnya bisa menyerang. Nah, untuk bisa menyerang tentunya kita butuh peluru, maka kita akan buat prefab untuk enemy bullet. Ya, apakah teman-teman harus bikin dari awal? Boleh sih kalau mau. Tapi kalau teman-teman ingat kita kan sudah punya player bullet. Ya, dan perilakunya si enemy bullet itu mirip, tapi arahnya yang beda, kemudian sprite-nya yang beda juga. Nah, oleh karena itu, kita bisa lakukan seperti ini. Ya, ini bisa dikopas, Ctrl C, Ctrl V, tapi ada shortcut yang lebih cepat. Duplicate itu Ctrl D, ya, D duplicate. Jadi silakan tekan Ctrl D, nanti akan dibuatkan salinannya. Nah, ini kan namanya player bullet 1. Mari kita rename aja F2, ganti nama jadi enemy bullet. Kemudian, silakan di-open dulu karena kita mau mengganti beberapa aspek pada enemy bullet ini. Yang pertama tentu saja asetnya. Saya akan ganti pakai tool ini ya. Asetnya perlu diganti karena ini sekarang pakai asetnya bullet player. Silakan diganti. Ada dua caranya, ingat bisa pakai lingkaran kecil ini atau bisa drag and drop. Pelurunya enemy pakai ini ya, nomor 6, bullet enemy. Oke, saya belum tahu ini ukurannya pas atau enggak, sementara saya biarkan dulu. Yang jelas, teman-teman bisa melihat di sini bahwa si collidernya enggak pas. Ya, nah kali ini karena bentuknya lingkaran, saya akan ganti, enggak pakai box collider. Tapi di sini saya akan pakai circle collider 2D. Ya, kemudian mari kita coba kecilkan. Oke, kecilkan. Aduh, saya enggak pas lagi ngekliknya. Ya, ini enggak enaknya kerja dengan collider, kita gesernya hanya bisa di sini. Oke, saya rasa ini sudah cukup bagus. Kalau teman-teman merasa, Pak, kurang pas nih. Ya, kurang pas, kurang geser. Nah, kalau mau geser, itu ada offset. Bisa digeser ke kiri sedikit mungkin. Terus Y-nya katakanlah kurang turun. Ya, terus diperbesar dikit. Ya, ini tidak perlu presisi banget lah ya. Kalau teman-teman tidak suka dengan circle collider, ya tetap mau pakai box boleh. Ya, tapi di sini saya akan gunakan circle collider ya untuk variasi. Kemudian kita perlu mengubah arahnya, ya move. Kita beri kecepatan pelurunya, oke, pasti negatif karena ke arah kiri, tapi 20 ini berarti kecepatannya sama dengan pelurunya pemain. Kalau teman-teman ingat pergerakannya si pemain itu kecepatannya 10, nah apakah pemain dengan kecepatan 10 itu bisa menghindari pelurunya musuh yang kecepatannya negatif 20? Kita perlu playtest nanti. Ya, jadi sementara angkanya ini bisa dibiarkan dulu, tapi diberi angka negatif, ya menandakan bahwa dia ke arah kiri. Oke, itu saja untuk enemy bullet. Kemudian untuk enemy kita akan berikan perilaku sendiri, ya maka kita akan buatkan sebuah script. Dan untuk scriptnya si enemy ini sekilas rada mirip dengan punyanya si pemain ya, tanpa pergerakan, tanpa deteksi pergerakan. Ya, jadi enemy juga punya weapon, kemudian kita get komponen, lalu diupdate, bisa nembak secara otomatis. Perbedaannya cuma satu, di sini kita tidak pakai start, tapi pakai awake. Ya, apa bedanya awake dengan start?
kita akan lihat perbedaannya pada script langsung. Ya, di sini tulisannya hanya awake itu earlier than start, lebih dulu dibandingkan start. Ya, tapi kita akan lihat komennya dari Unity ya, sebetulnya awake itu apa sih? Maka kita bikin scriptnya dulu. Nah, ini kalau tempatnya sudah mepet, kalau susah klik kanan, ya, takut klik kanannya tidak sengaja milih sebuah file di sini, pakai aja plus ini ya. Yang penting pastikan si foldernya skripsi itu sudah kebuka. Lalu buatkan sebuah C# script, beri nama enemy, tunggu beberapa saat sampai Unity selesai compile. Ya, kalau inspektornya kedip sekali, berarti ini sudah selesai compile. Kadang-kadang akan keluar window progress bar, hold on, ya itu berarti dia lagi compile juga. Selama Unity belum selesai compile, kita tidak bisa drag and drop ke game object. Ya, kalau sekarang sudah bisa. Jadi biar tidak lupa, pasang langsung ke enemy. Ya, cek ada enemy, oke. Kalau sudah double klik. Double kliknya itu bisa dari sini juga ya. Jadi banyak sekali opsi yang disediakan sama Unity. Saya akan coba double klik di sini. Maka Visual Studio akan terbuka. Ya, atau teman-teman mungkin pakai editor code yang lain ya, misalkan Visual Studio Code. Ya, silakan. Tunggu sampai siap, punya saya belum siap ini. Kita lihat skripnya dulu sekilas ya. Jadi perlu deklarasi field private weapon, kemudian di awake kita get komponen, mirip sama di start. Lalu di update tinggal ngecek aja, ini pengecekan awal kalau weaponnya tidak null. Lalu disusul dengan weaponnya bisa attack apa enggak. Kalau bisa, maka biarkan si weaponnya attack. Ya, dan kali ini kita harus passingkan true karena ini adalah enemy. Oke, saya rasa Visual Studio saya sudah ready sekarang. Karena saya bisa mulai ngoding. Buatkan field baru, weapon. Namanya weapon, tapi W-nya kecil aja karena ini private. Kemudian kita tidak pakai start, tapi pakai update. Ya, Ctrl+Shift+M. Kemudian pilih yang awake. Nah, ketika saya hover, sudah keluar tooltipnya. Awake is called when the script instance is being loaded. Ya, beda dengan start. Kalau start itu before the first frame update. Jadi awake ini dipanggilnya adalah ketika loading. Ya, ketika semua game object yang ada pada scene kita itu sedang di-load. Ya, awake itu akan dijalankan untuk masing-masing game object. Nah, sementara itu start itu hanya dijalankan kalau game objeknya sudah ready, ya sudah ada di layar dan dia keadaannya aktif. Yang dibilang aktif itu adalah ketika game object tersebut dicentang di sini. Ya, atau pada saat kita mengaktifkan sebuah game object ada scriptnya sendiri nanti. Ya, maka start itu baru dipanggil. Tapi kalau awake itu akan selalu dipanggil, tidak peduli apakah game objeknya itu aktif atau tidak. Ya, jadi sebetulnya inisialisasi paling awal itu dilakukan di awake. Sementara itu start itu hanya dipanggil kalau game objeknya itu dinyatakan aktif. Ya, itulah sebabnya kita saat ini menggunakan start dan bukannya awake. Ya, kenapa? Ada alasannya sebetulnya nanti. Ya, musuh ini bisa jadi nanti berada di luar layar. Ya, kalau di luar layar dan kita aktifkan, tentunya kan aneh. Maka si musuhnya ini sudah bisa nembak duluan. Ya, kita tidak mau seperti itu, maka nanti si musuhnya ini hanya akan melakukan apapun yang perlu dia lakukan kalau aktif. Ya, tapi daripada menunggu kita ngeset
si weapon-nya ini, karena kita harus melakukan weapon sama dengan get komponen. Ya, get komponen ini agak costly, ya. Costly di sini maksudnya adalah biayanya agak mahal dari sisi CPU. Walaupun ya teman-teman tahu sendirilah CPU sekarang sudah mumpuni ya, tapi untuk beberapa komputer yang kebetulan masih belum terlalu kuat ya, get komponen ini ada pengaruhnya sedikit. Ya, tapi dibandingkan dengan metode-metode yang lain, ya get komponen ini biayanya paling mahal. Nah, kalau dipanggilnya bukan pada saat loading, pada saat objeknya aktif, itu ada kemungkinan sedikit dia akan mempengaruhi resource pada gamenya, sehingga nanti frame rate-nya bisa turun sedikit. Ya, untuk mencegah itu, daripada performance gamenya naik turun, ya udah kita lakukan ini aja saat loading pertama kali. Ya kan? Teman-teman kan pernah toh menunggu layar loading, yaitu sebetulnya mempersiapkan segala macam hal. Supaya nanti ketika kita waktunya bermain, semuanya mulus. Nah, makanya kita pakai awake dan bunganya start. Oke, kemudian di update, ini sekarang dia auto fire. Dan di weapon itu sudah ada mekanismenya kan sebetulnya. Ya, tiap update dia akan turunkan cooldown, terus di attack dicek kalau dia bisa nyerang, maka cooldownnya di reset dan seterusnya. Ya, maka di sini langsung aja kita akan lakukan codingnya untuk untuk bisa nyerang, dan code-nya itu sebetulnya sama persis dengan isinya on fire. Jadi kalau males ngetik bisa kopas dari sini. Ya, kalau weapon-nya tidak null, ini tidak perlu sebetulnya. Ya, ini tidak perlu dan sebaiknya juga sih ini kita naikkan menjadi field sama kayak punya enemy. Ya, tapi kita kopas ini dulu. Yang bawahnya aja berarti. Kalau weapon-nya tidak null, maka weapon-nya attack, tapi kali ini passingkan true. Ya, ingat di attack itu ada sebuah parameter namanya isEnemy, mendefinisikan ini pelurunya pemain apa pelurunya musuh. Karena sekarang yang nembak itu adalah musuh, maka isEnemy-nya kita set jadi true. Dan sebetulnya tidak perlu pengecekan can attack. Kenapa? Karena di metodenya attack sendiri dia sudah ngecek. Ya, kalau can attack maka baru dilakukan. Ya, jadi tidak perlu dicek di sini. Kita ngecek double ngapain. Oke, save. Dan saya akan optimalkan punyanya pemain ya. Saya akan promote dia ya, si variable weapon ini saya naikkan derajatnya. Jadi field. Kemudian item, si weapon ini hanya perlu di get komponen sekali aja. Ya, pelurunya atau bukan peluru, senjatanya pemain itu kan tidak pernah berubah. Ya, maka di sini langsung aja get komponen weapon. Yang di bawah kita tidak perlu lagi ini. Ya, jadi ini bukan lagi mendapatkan senjatanya pemain sih, tapi tembak. Ya, teman-teman bisa lihat sekarang isinya jadi sama persis dengan punyanya enemy. Tapi posisinya aja yang beda. Kalau enemy dibikin auto fire, otomatis menembak. Tapi kalau di pemain, kita harus nunggu pemainnya nekan tombol fire. Ya, klik kiri atau spasi. Oke, itu aja sih untuk scriptnya enemy. Lalu kita persiapkan enemy-nya, enemy dibikin prefab. Oke, tadi kayaknya ada langkah yang kelupaan ya. Di mana ya? Sorry, kebanyakan. Oke, enggak masalah. Kita bikin aja dia jadi prefab ya kalau gitu.
Tapi nanti aja karena ini masih ada editing cukup banyak, ya, maka tidak perlu dibikin prefab dulu. Kita pindah langkah ini jadi langkah terakhir nanti. Persiapan berikutnya adalah kita bikin sebuah game objek kosongan namanya gun position. Ini sama persis dengan konsepnya pemain. Ya, jadi di enemy, klik kanan, create empty. Saya kasih nama gun juga. Dan posisikan di tempatnya moncong moncong senjata. Oh, kemudian saya harus mencoba ini ya. Harus nyoba ini ukurannya pas enggak? Oke, terlalu besar kayaknya ya. Oke, enemy bullet terlalu besar. Mari kita kecilkan 0,2 mungkin. Secara logis ini aneh sih ya, karena ini ada spike-nya, ada ujung-ujungnya runcing. Kalau lebih besar dari ini ya aneh sih. Oke, kecilkan lagi. 15 mungkin. Ya, oke lah ya, walaupun ini sebetulnya masih tidak masuk akal sih. Tapi kadang-kadang kan ya ada hal-hal pada game yang tidak harus masuk akal ya kan. Nggak apa-apa lah, segini, 0,15. Ya, saya akan apply ini. Override, apply all. Supaya nanti kalau muncul skalanya juga 0,15. Ya, ini sekedar testing, maka game object enemy bulletnya bisa dihapus. Berikutnya, oh tadi gunnya diposisikan kira-kira di sana, saya rasa ini oke lah sudah. Lalu, tambahkan scriptnya weapon pada enemy. Tadi sudah dipasang, sorry. Ya, kemudian yang perlu kita lakukan adalah untuk bullet prefab-nya di weapon. Oh, weapon, sorry. Kok enemy sih? Ya, kita pasangnya yang perlu weapon. Oke, pasanglah weapon. Kemudian di sini ada bullet prefab. Pasanglah punya enemy. Lalu gun transform, pasang punyanya enemy juga, jangan punyanya player ya. Lalu fire rate boleh dimainkan ya. 0,25 ini akibatnya akan sama dengan pemain. Saya akan bikin dia agak jarang sedikit. Ya, saya naikkan jadi 0,3. Oke, weapon script sudah, ini sudah, enemy script sudah kita lakukan. Kemudian supaya kita bisa melihat bahwa pelurunya ini gerak atau tidak ya, atau bisa muncul dari sini. Untuk saat ini saya akan biarkan si enemy-nya tidak gerak dulu. Ya, ini untuk ngetes apakah sudah betul si weapon-nya. Mari kita coba. Nah, itu ya. Dengan demikian, enemy kita sudah hampir siap. Velocity-nya akan coba saya naikkan -1 ya untuk melihat perilakunya sudah betul belum. Ya, sudah cukup betul. Dan oke, ya satu hal yang perlu kita edit kayaknya dari enemy bullet. Ini perlu dibikin is trigger. Loh, is trigger-nya saya lupa nyalakan. Ya, ini perlu dibikin is trigger ya. Kenapa? Kalau enggak, ya tadi, si enemy-nya, bukan enemy, si player itu akan kena efek ke belakang. Ya, kalau teman-teman mau membuat efek seperti itu, ya, jadi kalau kena peluru akan ada knockback-nya sedikit, silakan. Ya, tapi pada beberapa game sih saya rasa knockback-nya itu diabaikan ya.
Jadi, eh, bikin aja pelurunya jadi trigger. Ya, kalau mau, tapi sekali lagi ya, kalau mau ini bisa dinyalakan. Ya, tapi ya itu akibatnya ya, si pemain nggak bisa counter effect dari tabrakannya. Kenapa? Karena player itu speed-nya 10, alias positif 10 ke kanan, sementara pelurunya negatif 20. Ya, negatif 20 tambah 10 kan masih negatif 10. Itulah sebabnya tadi si pemain itu kedorong ke kiri. Nah, kemudian silakan dimain-mainkan nilainya. Ya, tadi misalkan si pesawat ini negatif 5 saja, kemudian fire rate-nya terlalu kenceng, mungkin 0,5, lalu si enemy bullet-nya mungkin terlalu kenceng juga, coba negatif 10, dan pastikan mana tadi ya, trigger. Is triggernya nyalakan sekarang. Dan, nah ini saya kelupaan ya, is enemy bullet kali ini nyalakan nilainya, true. Ya, karena ini memang pelurunya musuh. Oke, playtest lagi untuk mengetahui kira-kira. Oke, kalau segitu ternyata terlalu pelan. Ya, mungkin segitu. Sorry, kedorong. Ya, mungkin segitu. Saya akan coba kelincahan pemain saya sih dengan enemy-nya saya biarkan dulu, terus saya akan lihat apakah bisa dihindari. Ya, cukup susah sebetulnya, tapi enggak apa-apa ya. Kalau mau memberikan sedikit tantangan ya, karena ini berarti pelurunya pemain kan negatif 15 atau speed-nya 15 kalah ke arah kiri. Pemain speed-nya 10, ada tantangan sedikit ya untuk menghindarinya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan ide, dikasih power apa supaya speed-nya si pemain itu naik jadi 20 sehingga dia bisa gerak dengan cepat. Nah, boleh, silakan. Ya, tapi itu nanti dulu ya. Masalah power up dan lain-lain belum, karena kita baru logic yang sederhana. Ya, kita bahkan belum bisa membuat tabrakan. Ya, ini aslinya mestinya kan kalau pelurunya si musuh kena ke pemain harusnya dia kan hilang. Nah, di sini kok enggak. Dan dengan cara yang sama, ya, sorry agak nge-lag dikit. Ketika pelurunya pemain kena menabrak si musuh, kenapa dia enggak hilang? Ya, kita belum bikin itu seharusnya. Mari kita cek di bullet. Nah, kan belum ada apa-apa yang bisa membuat kita mendeteksi tabrakan. Nah, itu nanti dulu. Ya, kemudian ini suruh tes, dan saya rasa karena ini editnya dari enemy sudah selesai, maka kita bisa buat dia menjadi prefab. Ya, dan kemudian teman-teman mau spawn beberapa lagi, silakan. Saya sudah kembalikan speed-nya belum ya? Speed-nya, velocity-nya, belum. Ya, ini isi negatif 10 lah. Atau saya kecilkan negatif 8. Ya, negatif 8 juga. Kemudian idealnya ini child-nya dari foreground ya. Ini. Coba diatur beberapa. Misalkan begini dan tes. Ya, seperti itu. Saya rasa
nanti silakan diedit-edit sendiri ya. Untuk fire rate ini saya merasa terlalu cepat, nanti di-adjust sendiri. Ya ini namanya play test dan sekaligus balancing. Ya melihat angkanya yang pas kira-kira berapa. Oke, dan di sini saat yang tepat untuk kita save ya. Saya belum nge-save sama sekali dari tadi. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Oke, musuh kita sudah siap. Ini ukurannya besar banget ya, tidak apa-apa. Nah, tantangan untuk teman-teman sekalian, ya, silakan dicoba sendiri terlebih dahulu. Ya, saya akan kasih beberapa panduannya nanti. Nah, untuk teman-teman Ubaya nanti juga sama, silakan dicoba sendiri dan saya akan tunjuk beberapa orang secara acak untuk menunjukkan hasilnya ya. Permintaannya seperti ini. Ya, cobalah munculkan lebih dari satu peluru ketika si musuhnya itu menembak. Ya, jadi contohnya begini. Pada saat pemain, di sini pemain ya, saat pemain nembak itu akan memunculkan 3 peluru sekaligus dengan kecepatan yang berbeda-beda atau arah yang berbeda. Ya, satu itu geraknya ke kanan secara diagonal, atas kanan. Yang satunya tetap lurus, tapi satunya lagi itu ke arah bawah. Jadi kalau saya nggak bisa coret-coret di sini. Ya, jadi bayangkan mau saya ini adalah peluru dan mari kita anggap ya teks ini adalah moncongnya. Maka yang satu itu diagonal gini, satu yang lagi lurus, satu yang lagi diagonal ke bawah. Ya, cuman kalau pelurunya si pemain ini berarti kita perlu rotate ya. Mungkin akan lebih ribet, maka saya akan ganti ini bukan lagi player. Ya, saya akan ganti tantangannya mana tadi ya? Sini. Ini bukan player tapi enemy aja. Kenapa enemy? Karena pelurunya bundar. Ya, mau dibikin diagonal pun gampang dia. Dan ini berarti arahnya bukan ke kanan, tapi ke kiri semua. Ya, ini ke kiri atas, ini tetap ke kiri lurus, dan yang satunya ke kiri bawah. Ya, silakan dicoba. Ya, ini sekaligus ngelatih logika pemrogramannya ya. Kalau bingung, saya akan berikan beberapa bantuan. Ya, mungkin teman-teman sekarang belum ada ide. Ya, belum ada ide ini caranya gimana kalau harus munculkan pelurunya lebih dari satu. Ya, kelihatannya kompleks. Nah, kalau nemu permasalahan yang kompleks seperti ini, coba dipecah-pecah dulu menjadi bagian-bagian lain atau problem-problem yang lain yang lebih simpel dan lebih kecil tentunya. Ya, yang lebih kecil ini tentunya akan lebih mudah untuk diselesaikan. Ketika kita menyelesaikan bagian per bagian, maka nanti gabungkannya cukup mudah dan kita bisa menyelesaikan permasalahan yang tadinya itu terlihat kompleks. Ya, ada yang nyebut teknik ini adalah teknik decomposition. Jadi kita decompose sebuah masalah yang besar itu ya, bayangkan itu batu yang besar yang perlu diolah, maka untuk mengolahnya kita perlu pecahkan batu-batu tersebut jadi bagian-bagian yang lebih kecil, ya supaya alat kita yang tidak rusak juga. Nah, itu tekniknya. Untuk permasalahan kita pecahkan masalahnya ya, kita perlu bikin senjata yang bisa menembakkan banyak peluru. Maka coba pikirkan apa saja yang perlu dilakukan. Ya, pertama ada masalah bahwa kita harus memunculkan peluru yang banyak. Dalam hal kita 3. Ya, kemudian kita harus ngatur supaya pelurunya itu bisa bergerak dengan arah yang berbeda-beda. Dalam contoh kasus kita harus bisa munculkan peluru yang punya 3 macam arah. Ya. Nah, kita punya 2 masalah di sini. Mari kita selesaikan permasalahan-permasalahan ini secara independen dulu. Ya.
Kalau sudah, tinggal digabung untuk bisa menyelesaikan masalah yang paling besar ini. Ya, dan kemudian kalau teman-teman lihat ini permasalahannya mungkin tingkat kesulitannya beda-beda, ya, dan bahkan tergantung kita mendefinisikannya, kadang ini bisa urut. Nah, ini di sini kebetulan urut, mau dibolak-balik pun sama aja. Ya, walaupun urutan saya ternyata terbalik. Ini yang atas ini mungkin yang lebih sulit atau hierarkinya di atasnya itu dulu, ya. Masalah kedua ini adalah masalah paling dalam. Ya, akar permasalahannya di sini duluan. Ya, pelurunya itu harus bisa gerak ke 3 arah, 3 macam arah. Nah, maka kita bisa selesaikan yang ini dulu, baru kemudian naik ke atasnya. Nah, ini pendekatan lain ya dalam programming namanya bottom up. Kenapa? Karena kita menyelesaikan dari masalah yang paling bawah dulu, bottom, kemudian pelan-pelan naik ke atas. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua, pelurunya bisa bergerak, silakan dipikirkan definisinya bergerak secara diagonal itu seperti apa. Ya, hubungkan terhadap sumbu 2 dimensi. Ya, kuncinya di sini, peluru dan musuh itu geraknya secara horizontal terhadap sumbu X. Nah, kalau kita mau menggerakkan sebuah game object itu secara vertikal, apakah yang bisa teman-teman ganti di game object-nya peluru misalkan? Ya, di sini. Kalau ini mau digerakkan secara vertikal, apakah yang bisa teman-teman ganti di script-nya move? Ya, ingat kita sudah punya script-nya move. Kemudian untuk bisa mengubah arahnya, apa yang perlu diganti? Jawabannya di sini cuma satu, velocity. Tapi manakah yang diganti? Apakah X atau Y? Nah, silakan diselesaikan sendiri. Nah, kalau itu sudah selesai, maka teman-teman bisa menjawab yang pertama ini, yang bergerak secara diagonal itu artinya apa? Nah, ini nanti, tapi jangan diterapkan di prefab. Ya, kalau teman-teman terapkan di prefab, nanti semua peluru yang muncul itu akan pergerakannya sama semua. Ya, solusinya gimana? Antara diselesaikan di game object, atau kalau perlu ya sudah, diduplikat aja. Ya, kasih enemy bullet diagonal up, enemy bullet straight, terus enemy bullet diagonal down. Ya, baru silakan masing-masing diedit ininya. Ya, diedit move script-nya. Atributnya ya lebih tepatnya. Move script-nya jangan diotak-atik, tapi atribut velocity-nya ini harus ada yang diganti. Nah, itu terkait pergerakan diagonal. Ya, kalau masih bingung, coba ini dulu ya. Kita harus coba-coba juga. Silakan letakkan 3 peluru musuh secara diagonal, secara manual, ya A, B, dan C misalkan. Bikinlah A itu diagonal atas geraknya, B itu diagonal, kok diagonal? B itu lurus ke kiri, C itu diagonal ke bawah. Ya, jadi silakan manual dulu, letakkan 3 buah peluru. Ya, misalkan gini. Yang atas ini gerakan diagonal gini. Yang ini gerakan gini. Yang bawah gerakan diagonal kiri bawah. Ya, dan sekali lagi petunjuknya di atributnya velocity dari script move. Coba sendiri ya. Ya, silakan diganti tiap atributnya dan diingat-ingat caranya teman-teman mencapai ini bagaimana, karena ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan setelahnya. Ya, senjata yang bisa menembakkan banyak peluru. Nah, untuk menyelesaikan yang ini, silakan dilihat di script-nya weapon. Script-nya weapon. Itu kan ada peluru di situ. Ya kan? Public game object, bullet, prefab. Nah, kalau supaya dia bisa menembakkan lebih dari 1 peluru, berarti gimana?
maka kita spawn aja berulang kali. Ya, spawn multiple bullets at the same time. Tapi ingat mereka punya arah yang berbeda sendiri. Nah, caranya teman-teman menyelesaikan permasalahan yang ini ya antara dibikin prefab masing-masing atau diedit satu persatu setelah jadi game object, itu sebetulnya akan mempengaruhi caranya kita menyelesaikan yang ini. Ya, ini ada beberapa solusi. Kalau teman-teman menyelesaikan pergerakan tadi dengan membuat 3 macam prefab yang berbeda untuk setiap pergerakan, maka ini semua harus digunakan pada scriptnya weapon. Ya, petunjuknya ini bukan lagi sebuah game object saja, tapi kalau kita butuh lebih dari satu, maka gimana? Ya, mungkin ada yang bilang, bikin aja Pak variabel bullet prefab 1, bullet prefab 2, bullet prefab 3. Ya, oke lah, untuk permasalahan ini cukup. Tapi misalkan nanti saya minta gini, ya, untuk bos nanti ada weapon. Ya, dia bisa menembakkan peluru ke 8 arah sekaligus. Lah, apakah teman-teman berarti harus bikin bullet prefab 1, bullet prefab 2, bullet prefab 2, 3, bullet prefab 4, dan seterusnya sampai bullet prefab 8. Ya, kalau saya minta bisa nembak ke 10 arah sekaligus, mosok bikin variabel satu-satu, ya kan? Nggak mungkin, no? Maka ini jadikan apa? Yang bisa menampung banyak variabel sekaligus. Ya, cuman hati-hati, begitu itu diganti, ingat bahwa pemain itu juga punya scriptnya weapon. Ya, maka pastikan perubahan yang teman-teman lakukan di scriptnya weapon itu masih berlaku juga untuk player. Ya, player mungkin nanti perlu ada penyesuaian sendiri, tapi pastikan sistem weaponnya itu juga tetap bekerja untuk player. Ya, itu cara pertama. Cara kedua, kalau teman-teman tadi mencatat polanya dari setiap peluru, maka atributnya itu bisa di-apply manual ketika kita spawn bullet. Nah ini ya, kita sudah mengubah posisinya dari peluru, kemudian untuk bisa mendapatkan arah pergerakannya di bullet itu kan ada ini, ada move. Ya, ingat bahwa di peluru enemy bullet itu ada scriptnya move. Maka yang bisa teman-teman lakukan adalah kalau mau manual, ya silakan didapatkan komponen. Saya tambahkan di sini ya, dapatkan komponen atau script yang mengatur pergerakan. Dalam hal ini move, maka teman-teman harus bikin variabel baru. Lalu dari bullet itu juga dari peluru juga get komponen. Ya, tapi sekarang yang didapatkan adalah move. Baru setelah itu ganti arahnya. Move.velocity sama dengan new vector 2, angkanya berapa? Nah, itulah jawaban dari, oke, saya tidak bisa ngetikkan sesuatu di sana. 0,0 dah, ya. Kalau teman-teman menemukan polanya ketika menyelesaikan masalah pergerakan diagonal, silakan dituliskan angkanya di sini. Ya, beberapa mungkin protes loh, Pak, itu bukannya hardcode ya. Ya, memang ini solusi hardcode, ya, tapi ini salah satu solusi yang valid juga, walaupun ada kelemahannya nanti. Ya, teman-teman tidak perlu khawatir sih, ya, untuk melakukan hardcode di beberapa situasi, ya, tapi jangan kemudian semua di hardcode ya, itu nanti jelek juga. Ya, pada kasus ini, bahkan pada semua game sih, pemain itu tidak akan pernah melihat code-nya. Ya, pokoknya selama itu berhasil, bisa bekerja, ya sudah. Ya, pemain tidak akan peduli.
Ya, yang peduli itu hanya kita sebagai developer. Nah, maka kalau yang menggunakan pola silakan di hardcode di sini, ya. Tapi sekali lagi jangan terlalu dibiasakan untuk hardcode. Kenapa? Karena kalau mau diotak-atik, berarti teman-teman harus ngotak-atik di sini. Dan itu bisa mengakibatkan perilaku di game object lain itu berubah. Ya, kita dengan melakukan hardcode mengenalkan perilaku yang baru untuk satu game object aja bisa menyebabkan game object lain itu kena imbasnya. Jadi hati-hati sedikit kalau mau hardcode. Nah, itu adalah self-learning-nya. Saya tantang teman-teman sekalian untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan berbagai hint yang sudah diberikan nanti, sudah diberikan ya. Silakan dikerjakan, teman-teman Ubaya. Sekali lagi mungkin saya akan acak ya, saya akan panggil secara acak untuk menunjukkan hasil pekerjaannya. Nah, untuk itu kita akan lanjut ya, selagi nanti teman-teman menyelesaikan learning-nya, kita lanjut dulu untuk bagian terakhir yaitu tentang damage. Ya, kalau teman-teman perhatikan, saya hilangkan ini dulu ya, ini sudah tidak perlu. Tadi hanya ilustrasi. Pemain kena peluru, tidak ada efek sampingnya. Ya, pelurunya pemain kena si enemy, tidak ada efek sampingnya. Nah, bagaimana caranya kita membuat peluru itu punya efek sekarang? Nah, kita akan buat itu di video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya.